Tahap pertama yaitu pencacahan sampah organik, di mana tahap pertama dalam pembuatan pupuk kompos dengan metode composting bag adalah pencacahan sampah organik, di mana sampah organik seperti sisa sayur dan bahan dapur lainnya dicacah menjadi ukuran yang lebih kecil. Proses pencacahan ini bertujuan untuk mempercepat proses penguraian oleh mikroorganisme sehingga kompos dapat terbentuk lebih cepat dan merata. Setelah sampah organik selesai dicacah, tahap selanjutnya adalah menyiapkan composting bag. Lapisan paling bawah diisi dengan sekam padi. Sekam padi ini berfungsi sebagai lapisan dasar untuk menjaga sirkulasi udara serta menyerap kelebihan air agar proses pengomposan berjalan optimal. Kemudian tahap selanjutnya yaitu penambahan sampah organik. Pada lapisan kedua, masukkan sampah organik yang telah dicacah secara merata. Sampah organik ini merupakan bahan utama dalam pembuatan kompos yang nantinya akan terurai menjadi pupuk alami yang kaya unsur hara. Selanjutnya adalah penambahan sampah kering. Pada proses ini, sampah kering yang digunakan adalah kulit bawang putih. Sampah kering ini berfungsi untuk menyeimbangkan kadar air serta membantu mengurangi bau selama proses pengomposan. Tahap selanjutnya adalah penyemprotan larutan E4 dan molase. Larutan yang digunakan terdiri dari E4 dan molase yang telah dicampur dengan air. E4 berfungsi sebagai sumber mikroorganisme efektif yang membantu mempercepat proses penguraian bahan organik, sedangkan molase berperan sebagai sumber nutrisi dan energi bagi mikroorganisme agar dapat bekerja secara optimal. Setelah penambahan sampah kering, proses selanjutnya dilakukan dengan penyusunan lapisan yang sama secara berulang. Pada metode composting bag, pola lapisan digunakan tetap, yaitu sekam sebagai lapisan bawah, sampah organik sebagai lapisan tengah, dan sekam sebagai lapisan penutup. Setiap penyusunan lapisan disertai dengan penyemprotan larutan E4 untuk membantu proses penguraian. Penyusunan ini dilakukan hingga bahan habis dengan lapisan paling atas berupa sekam atau bisa juga sampah kering. Setelah itu, compost bag ditutup dan dibiarkan untuk proses fermentasi. Selama proses fermentasi berlangsung, kondisi kompos tetap perlu diperhatikan, terutama tingkat kelembabannya. Kompos yang baik berada pada kondisi lembab, namun tidak terlalu basah. Apabila bahan terlihat kering, dapat dilakukan penyemprotan air atau larutan E4 secukupnya. Sedangkan jika terlalu basah, dapat ditambahkan sekam untuk menyerap kelebihan air. Proses fermentasi ini memerlukan waktu hingga bahan organik terurai secara sempurna. Kompos dinyatakan siap digunakan apabila warnanya menjadi lebih gelap, teksturnya remah, dan tidak berbau nyengat.